warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Syabela Yunitias. Aku Rizda Rifah. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang materi gas nyata. Apa sih itu gas nyata? Gas nyata adalah gas yang tidak berperilaku sebagai gas ideal karena interaksi antar molekul gas. Gas nyata juga dikenal sebagai gas non-ideal karena perilaku gas nyata hanya didekati dengan hukum gas ideal. Sifat-sifat dari gas nyata itu sendiri. Satu, yaitu volume molekul gas nyata tidak dapat diabaikan. Kedua, terdapat gaya tarik-menarik antara gas molekul-molekul terutama jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Ada juga perbedaan gas nyata dengan gas ideal. Yang pertama adalah gaya tolakan cukup berpengaruh saat molekul-molekul akan saling bertumbuk, khususnya pada tekanan yang sangat tinggi. Yang kedua, gas pada tekanan tinggi, gas yang kurang dapat terkompresi. Lalu yang kedua yaitu interaksi molekul. Interaksi molekul yaitu gas nyata penampakan penyimpanan dari hukum gas sempurna karena molekul-molekulnya berinteraksi satu sama lain. Gaya tolak antar molekul membantu pemuraian dan gaya tarik membantu penempatan. Ini adalah khusus pada tekanan tinggi. Jika sejumlah besar molekul menempati posisi volume yang kecil, gaya tarik menjadi tidak efektif jika molekul-molekul terpisah jauh. Ada juga suhu dan tekanan kritis. Karena uap air mudah mengembun menjadi air, diharapkan bahwa semua gas menjadi dicairkan bila suhu dan tekanan diberikan. Akibatnya, temperatur kritis gas nonpolar biasanya rendah. Di atas nilai temperatur kritis, energi kinetik molekul gas jauh lebih besar dari molekul antar molekul dan dengan demikian penyiaran dapat terjadi. Hai, perkenalkan, saya Dewa Galdemar Lukas. Saya Muhammad dan Miftahur Rahmat. Nah, di sini kita akan menambahi tentang materi gas nyata dari dua teman kita tadi yang sudah menjelaskan ya. Nah, kita akan melanjutkannya dengan gaya Van der Waals. Apa sih gaya Van der Waals itu dan? Nah, gaya Van der Waals adalah gas yang mengikuti hukum Boyle dan hukum Charles, yakni hukum gas ideal bersamaan disebut gas ideal. Namun didapatkan bahwa gas yang kita lompati, yakni gas nyata, tidak ketat mengikuti hukum gas ideal. Semakin rendah tekanan gas pada suhu tetap, semakin kecil penyimpangannya dari perilaku gas ideal. Semakin tinggi tekanan gas atau dengan kata lain semakin kecil jarak intermolekulnya, semakin besar deviasinya. Paling tidak ada dua alasan yang menjelaskan hal ini. Yang utama, definisi suhu absolut berdasarkan asumsi bahwa volume gas real sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Molekul gas pasti memiliki volume nyata walaupun mungkin sangat kecil. Selain itu, ketika jarak antar molekul semakin kecil, berbagai jenis interaksi antar molekul akan muncul. Semakin kecil nilai A dan B menunjukkan bahwa perilaku gas semakin mendekati perilaku gas ideal. Persamaan itulah yang disebut dengan jual beli Van der Waals. Nah, selanjutnya kita akan melihat dengan fugasitas gas nyata. Potensial gas kimia ideal adalah fungsi dari tekanan gas, sedangkan untuk gas nyata itu sendiri diberikan dengan hubungan Yaitu, apabila tekanan mendekati 0, fugasitas mendekati tekanan. Dengan kata lain, untuk gas ideal, tekanan dan fugasitas adalah sama. Dan secara fisik, fugasitas adalah ukuran dari tekanan gas nyata. Mikro adalah potensi kimia standar, yaitu potensi kimia bila fugasitas adalah 1. Berikut ini adalah persamaan dari gas nyata. Nah, berdasarkan materi yang telah kita sampaikan tadi, ya, dan gas nyata tentu ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa cuma materi saja? ya tentu dong ada dong. Di kimia fisika itu semua materi itu langsung bertabrakan dengan dunia nyatanya. Nah, aku akan sampaikan nih dan kasih tahu buat kamu dan buat para yang nonton. Nah, di kehidupan sehari-hari gas nyata itu dapat diterapkan pada saat pengisian gas bahan kendaraan bermotor. Nah, aplikasi sifat gas dalam kehidupan sehari-hari itu yang lebih umum adalah yang paling umum di kehidupan kan itu kan ya dan ya. Ya. Nah, kamu udah tahu kan tadi gas bahan kendaraan bermotor. Coba kamu jelasin. Oke. Aplikasi sifat gas dalam kehidupan sehari-hari adalah pengisian gas ban kendaraan bermotor.
Umumnya, angin yang digunakan untuk mengisi ban yakni nitrogen dan oksigen yang didapat di sekeliling pompa angin. Namun, sifat oksigen yang gampang berdifusi dari dalam ban seiring dengan kenaikan suhu mengakibatkan ketidaknyamanan dan pemborosan dalam perawatan ban kendaraan. Namun, penggunaan gas nitrogen ini masih ada kekurangan. Alasannya, belum ada banyak bengkel yang menyediakan isi gas nitrogen untuk ban kendaraan. Nah, ban yang digunakan pada setiap kendaraan memiliki spesifikasi masing-masing. Spesifikasi tersebut mencakup yang pertama, spesifikasi ukuran, bahan, hingga tekanan gas yang direkomendasikan. Begitu juga jikalau tekanan berlebihan dari yang direkomendasikan, maka yang menapak hanya daerah tersebut saja. Atau misal kalau yang diisi terlalu banyak, maka yang napak akan bagian tengahnya. Akibatnya, ban akan menipis secara tidak merata, atau sering orang-orang menyebutnya itu gundul ya, atau Botak dalam. oh iya, botak dalam bisa juga ya. Atau sebaliknya juga, jika tekanan gas diisi terlalu sedikit atau tidak sesuai, maka bidang atau tapak ban tersebut akan mencengkram lebih luas dan lebih merata pada medianya. Nah, untuk keselamatan berkendara yang lebih terjamin dan udara yang bertekanan itu harus apa dan? Nah, udara yang bertekanan condong bersifat lembab. Untuk yang masih menggunakan velg dari bahan besi, mampu membantu proses terjadinya karat yang tentunya merusak velg itu sendiri. Kita usulkan untuk melaksanakan pengecekan tekanan ban pada kondisi ban cuek. Ini dikarenakan ketika ban digunakan, suhu gas dalam ban akan meningkat. Berbeda dengan oksigen yang sifat molekulnya lebih tidak stabil dalam kenaikan temperatur kerja ban. Dikarenakan partikel gas nitrogen lebih besar dibandingkan oksigen, maka nitrogen mampu mencegah terjadinya kebocoran yang mengakibatkan berkurangnya tekanan gas pada ban. Selain itu, nitrogen kondusif digunakan sebab tidak mampu terbakar, tidak berbau, dan itulah bab dari gas yang ada di atmosfer yang juga kita hirup sehari-hari. Oh, jadi itu ya, udah tahu kan ya kalian? Udah tahu kan dan ya lebih Iya. depannya. Nah, sekian dari kelompok kami ucapkan Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Goodbye.